Kita lanjut lagi. Ini ada sesuatu kejadian yang lucu, ya boleh dikatakan setengah lucu. Ini ternyata ada tawon di dalam situ yang agak rimbun itu. Saya tidak tahu, dan bahkan ini sudah saya angkat-angkat, sudah saya gerakkan kemana-mana tadi. Kenapa kok bisa? Baru tahu setelah kita mau melakukan pemangkasan. Nah, setelah mau pemangkasan ternyata di dalam sini ada tawon. Tuh ada tawon di sini rupanya, saudaraku. Kita mudah-mudahan dia pergi. Luar biasa. Kok ada tawon di sengat tanganku tadi? Luar biasa. Oke, kita lanjut ke sini. Mudah-mudahan sudah pergi. Tawonnya masih sedikit memang. Mungkin baru berapa ini. Nah, ini sarangnya sudah, tinggal sarang aja. Ya, sudah pergi dia tawonnya setelah kita kasih racun ya. Oke, saudaraku, kita lanjut melakukan eksekusi pemotongan, pemangkasan daripada bonsai ini. Kemudian kita angkat nanti. Ini agak panjang mungkin videonya ini. Silakan diikuti terus. Mudah-mudahan cara saya untuk menjadi pebonsai akan bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Khususnya bagaimana berpikir untuk menjadi pebonsai, bukan hanya berpikir bagaimana menghasilkan bonsai yang cukup bagus, tapi yang lebih hebat lagi ternyata bagaimana kita menghasilkan bibit-bibit bonsai sehingga kita bisa jual bonsai yang harga murah. Bakalan bonsai mungkin harga 25.000, 35.000, bahkan 50.000 dan seterusnya, tergantung besar dari bakalan itu. Dan itulah yang kita bisa menghasilkan penghasilan dari bonsai ini. Oke, saudaraku, daripada kita hanya terus berburu ke hutan, kita lakukan pengembangan melalui stekan ini. Oke, masih ada balik lagi nih. Sudah, sarangmu sudah kubuang. Oke, kita mengambil tangkai masi ini sudah, kayaknya sudah cukup kita dulu untuk sudahi daripada untuk pengambilan cabang ya. Kita lanjut kepada pengangkatan daripada akar pengangkatan daripada pohon ini. Jadi kita angkat supaya tidak menghasilkan batang yang lebih, akar yang lebih bagus lagi. Oke, kita potong ini. Ini sudah cukup banyak. Kemudian pengawatan juga kita tidak lakukan barangkali karena sudah terlalu panjang. Ya. Jadi ini kita lakukan sedikit, kita akan ngangkat bagaimana akarnya di bawah ini, kita lihat. Nah, ini kita pakai tangan saja, tidak pakai garpu, atau biasanya ada orang dibentuk dari pakai garpu baru ditarik-tarik seperti ini. Tapi saya menggunakan tangan saja. Ini tangan saya sudah kayak garpu ini. Oke. Jadi kita tidak perlu. Nah, ini jadi kita tidak melakukan, bukan tujuan program akar, tapi cuma kita mengangkat saja. Nah, kita tinggikan, kemudian akar yang sudah muncul ini nanti akan menampakkan kekarnya. Kemudian akar di bawah ini nanti akan memanjang ke bawah sehingga bisa kita angkat lagi, kita angkat terus. Jadi nanti muncul akar seperti mencakar ini. Ini sudah ada ciri-cirinya. Ini ya. Kalaupun nanti kita mau munculkan akar di atas lagi di sini, bisa kita lukai, kemudian kita berikan tanah. Sebagaimana kita waktu stek atau cangkok ya. Tapi ini saya tidak lakukan itu, cukup ini aja yang sudah ada. Tinggal kita cari, kita angkat saja naik. Oke. Nah, ini saya tidak juga habisin tanahnya. Yang di dalam, yang padat di bawah, saya buang saja sebagian, saya gemburkan kembali
supaya agak longgar. Jadi saya timbun nanti tidak sampai ke dalam, ya. Di atas saja kita yang di bawah saja kita timbun. Oke. Akar ini tidak juga saya potong karena tempatnya ini cukup dalam aja masih. Bahkan lebih bagus kalau akar itu nanti bisa menjadi batang di bawah, kemudian yang semuanya ini terangkat ke atas. Oke. Nah, itu cara saya sementara, tapi itu pun nanti suatu saat bisa saja berubah. Nah, itu bisa aja tuh nanti. Tapi baiknya dibuang. Lumayan besar dulu kelabangnya. Nah, pergi. Saya nggak tahu kelabang tanah yang menggigit juga ke enggak. Media ini kita campur yang bekas sama ini. Nanti kita tinggal kasih pupuk ikutan kambing atau kohe apa macam-macam lah namanya ya. Nah, ini kita angkat belum. Nah, kita angkat lagi seperti ini naik. Jadi di dalam ini akar bawahnya nanti bisa lagi kita jadikan untuk namanya kayak seperti akar di bawah untuk sebagai pohon lah. Kemudian akar yang di atas ini yang sudah nampak kekar ini kita munculkan. Oke. Nah, ya. Nah, ini sudah segini kita tutup. Oke. Jadi kita tidak tenggelamkan untuk menghasilkan akar lebih tapi biar aja begini dia sudah sambil dari sekarang kita sudah langsung program saja. Ganti pot yang lebih besar biar lebih bebas, bisa menghasilkan banyak tangkai baru yang kita bisa kembangkan. Jadi kalaupun tidak laku nanti bonsainya, atau kita tidak bisa menciptakan bonsai yang bagus, ya cukup menghasilkan bakalan saja. Ya, serahkan pada yang ahlinya, pembonsai yang membuat supaya lebih cantik. Kita ciptakan saja, bakalan juga sama menghasilkan uang. Karena kita prinsipnya yang penting menghasilkan uang. Karena memang sudah menjadi satu usaha. Ya, sudah usaha kita untuk menghasilkan menghasilkan uang. Jadi saya ini bergerak di bidang bonsai bukan karena saya jiwa seni, tapi ikut-ikutanlah menjadi jiwa seni. Tapi lebih kepada usaha untuk bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja, bisa menghasilkan sesuatu dari bonsai ini. Oke saudaraku, untuk steknya tadi kita sudah mendapatkan beberapa tangkai. Ya, kita lanjut dulu ini. Tidak sempurna kalau kita tidak lanjutkan ke sini. Ini kita ambil aja, kita pisah, ya. Kemudian ini juga kita pisah. Yang tangkai ini kita biarkan aja dulu ya. Nah, ini karena sudah kita pakai pisau ngirisnya, tidak memar. Kalau pakai gunting ada kemungkinan besar memar tangkainya, maka kita tidak perlu lagi kita iris lagi. Ini sudah bagus irisannya menggunakan cutter yang tajam ini. Cabang-cabang ini kita tidak perlu potong yang kecil, justru nanti ini cikal bakal tanaman baru lagi. Oke saudaraku, itu yang paling saya ingin tekankan di dalam video saya ini adalah bagaimana bisa menghasilkan tangkai-tangkai sekecil ini menjadi satu uang. Menghasilkan menjadi
penghasilan. Oke, saudaraku, maksudnya begitu. Jadi stek seperti ini jangan dianggap remeh. Walaupun kecil seperti ini. Bagi kebanyakan orang, saya pun juga dulu untuk apa, Bang? Ya kan? Kecil sebegini. Tapi ini cikal bakal bisa menghasilkan uang. Itu yang selalu saya ingin sampaikan kepada view saya atau penonton saya, teman YouTube saya, bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. Makanya dalam video saya ini, dalam video tentang bagaimana edukasi, inspirasi, kemudian motivasi. Ada buku pernah saya baca, yaitu buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Dia mengatakan perbedaan orang-orang sukses hanyalah motivasi. Ya, jadi yang membedakan orang sukses itu motivasi, bukan karena pendidikan. Banyak orang berpendidikan sampai tinggi-tinggi, tapi tidak bisa menjadi orang hebat atau tidak bisa menjadi orang sukses. Ya kan? Karena selalu mengandalkan ijazahnya. Namun orang-orang yang berjiwa besar, berpikir besar, dia walaupun dia tidak punya ijazah, ya hal yang seperti ini bisa dia ciptakan. Dalam buku itu ada satu tokoh yang dijadikan sebagai referensi, yaitu Rockefeller, bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja dari satu biji telur. Oke, saudaraku, ini kita lanjut, kita stek seperti ini, kita tancap saja. Nah, kita pisah-pisah atur seperti ini. Ya. Oke, tapi sepertinya kayaknya kurang bagus ini. Kita potong saja. Ada tadi ini. Jadikan saja tanaman baru. Ini kita tancap lagi. Jadi dua. Tadi harusnya satu, jadi dua lagi langsung. Oke. Kemudian 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artinya ada 13 calon tanaman baru dari bonsai ini. 1 tahun akan datang atau 1,5 tahun dia sudah memiliki pohon segede ini. Oke, saudaraku, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian setelah kita stek seperti ini, baru kita sungkup. Jadi kita perlu sungkup. Ini ada sungkupan plastik di sini. Ini dapat pemberian orang ini. Ini tanah. Ini barang ini dikasih orang, saudaraku. Gunanya banyak sekali. Itu untuk obat nyamuk ke hutan. Karena kita sering masuk hutan, dan kemudian kita punya peternakan untuk obat nyamuknya ternak, yaitu sapi, kambing, domba. Nah, itu. Jadi ini diantarkan orang seperti itu. Kemudian kita sungkup seperti ini. Ya. Kemudian karena ini longgar, bisa kita tindih saja seperti ini. Bisa juga kita ikat. Tapi ini karena nyampe ke bawah, kita cukup tekan saja seperti ini. Kemudian hasil yang stekan seperti ini. Nah, menggunakan kokopit luar biasa. Nah, ini apa namanya? Ini puring, ya. Ini tanaman puring dari stek daun ada juga. Kemudian ini stek stek batang. Nah, kita ingin lihat stek daunnya. Ada nggak yang berdaun berakar sudah di sini? Ya, kita coba salah satu. Berhasil apa enggak? Oh, ini belum. Ini kayaknya nampaknya memang masih baru. Nampak baru, tapi nanti kita kasih contoh yang lain. Kemudian kalau ini saya ambilkan dulu satu yang stek daun menggunakan kokopit, ya. Ini. Ini ya. Luar biasa menggunakan kokopit.
ya, itu akarnya luar biasa, hanya dari daun ya. Nah, supaya tidak merekayasa saja, supaya kita jelas. Kemudian saya coba menggunakan, tadinya saya ragu dengan kokopit dengan bunga kertas atau bugempil. Ternyata juga 100% hidup, ya. Dengan menggunakan ini 100% juga hidup. Nih, dari sekian yang ditanam semuanya hidup. Itu banyak di sana juga, ada di sana. Semuanya rata-rata 100%. Oke. Nah, cuma memang yang tidak 100% ya seperti daun. Daun masih ada yang kadang-kadang bisa busuk. Ini contohnya, ini di belakang, tapi memang mungkin juga ada kesalahan ini karena saya tanam secara kolektif. Jadi ini ada salah satu ini busuk, ya. Tapi yang lainnya ini belum busuk, ya. Berarti cikal bakal kita tinggal menunggu akar saja keluar. Ya, oke. Mungkin itu saja video saya kali ini tentang bagaimana tentang ini pengembangan pengembangan beringin variegata. Saya kasih variegata karena daunnya variegata, tapi saya nggak tahu ada nama lain-lainnya atau enggak. Yang jelas saya kasih nama itu aja karena barangnya ini saya dapat hanya dari keluarga. Saya bawa satu stek hari itu. Oke saudaraku, mungkin video saya supaya tidak terlalu berpanjang lebar lagi, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.